Nah, ini adalah bukti arkeologis penting yang menunjukkan adanya aktivitas manusia purba pada zaman dulu. Dan ini usianya diperkirakan sekitar 15.000 sampai 20.000 tahun. Drone saya mulai mendekati bebatuan. Lost sinyal. Dan ini saya mulai tidak bisa mengontrol. Peradaban purba di Kars Ramang-Ramang meninggalkan jejak yang menarik untuk ditelusuri. Sebagian sudah terungkap, bagian lain hingga kini masih belum terang benderang. Di balik megahnya gugusan Kars di Sulawesi Selatan, tersembunyi sebuah dunia yang hampir tidak tersentuh waktu. Dan sekarang saya akan menjelajahi desa Salendra. Penelusuran kami mulai dengan menyusuri sungai yang membelah gugusan Kars. Bersama Profesor Fisika Kars, akademisi, dan pengamat budaya prasejarah, saya akan mencoba merangkai seperti apa kehidupan purba berjalan pada saat itu. Batuan Kars yang tajam dan licin, rawa basah, hingga celah goa adalah medan yang harus kami lalui. Hingga akhirnya kami sampai di sebuah oase tersembunyi yang disebut dengan Telaga Bidadari. Bagaimana kawasan Kars yang dipenuhi dengan bebatuan ini bisa menopang kehidupan dari zaman prasejarah sampai sekarang? Saya akan menelusurinya lebih lanjut bersama Prof. Arsyad dan juga teman-teman. Di mana ada sumber air, disitulah ada kehidupan. Dan air itu sebagai tanda indikator jadinya proses ekosistem. Ya. Jadi ekosistem itu pengaruh timbal balik antara biotik dengan abiotik. Jadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di sekelilingnya. Telaga Bidadari merangkai kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Peranan Telaga Bidadari bahkan hingga kini tetap abadi, karena manfaatnya masih dirasakan masyarakat Salendrang hingga sekarang. Kars ini memiliki sistem hidrologi yang unik di mana bisa menyimpan dan juga mengalirkan air secara alami. Dan ini yang membuatnya menjadi tempat pemukiman dari ribuan tahun yang lalu ya. Jadi semua sumber-sumber ini kayak spon. Jadi dia bisa menampung dulu sampai daya tampungnya terpenuhi, baru dia meneteskan pelan-pelan. Nah, proses menampung dan menyalurkannya itu butuh waktu sekian lama. Para ahli memperkirakan manusia prasejarah menggunakan telaga ini sebagai sumber air utama atau sebagai tempat persinggahan dalam perjalanan mereka. Jadi dengan adanya sumber air di sini, ini adalah indikasi bahwa pada zaman dulu ada kehidupan di sini dan mereka itu tinggalnya di goa ya, Prof? Goa, jadi mereka bermukim di sekitar goa, tetapi di sekitar goa itu pasti ada sumber air, sumber penghidupan. Dan sekarang kita mau menuju goa. Telaga Bidadari menjadi petunjuk awal dalam mencari jejak-jejak mereka di sekitar sini. Ini adalah salah satu jalur yang harus kita lalui untuk menuju goa. Dan di sini banyak pohon nipah. Oh, nipah, ya. Nipah kan? Nipah, iya. Nipah dan juga ada mangrove. Selain jalur yang terjal, kami harus melewati genangan air di tengah rawa yang cukup dalam. Jadi karena air lagi pasang, kita harus melalui jalan yang seperti ini, berair dan juga berlumpur. Kami sudah mau memasuki guanya dan tiba-tiba cuaca mendung, turun hujan. Tapi tidak apa-apa, tetap harus semangat untuk mengeksplor gua.
Akhirnya kami tiba di Goa Karama, sebuah tempat yang memperkuat tentang keberadaan manusia purba di kawasan ini. Jejak peninggalan manusia purba di Goa Karama meninggalkan lukisan di dinding dan langit-langit goa. Jadi di sini ada jejak kehidupan masa lampau, ada gambar bentuknya tangan, disebutnya dengan rock art. Rock art ya. Rock art. Tuh, itu kalau dilihat itu gambar anak kecil dan cara melukisnya itu disemprot-semprot iya. dengan bahan-bahan yang masih alami. Iya. Itu masih bertahan, tapi sebenarnya ada beberapa gambar lain, cuman karena sudah usang dimakan waktu, jadinya terkelupas putih-putih seperti ini. Jadi sebenarnya kira-kira ada berapa banyak gambar di sini? Kalau mengikuti nomor yang tadi itu, Ya. kita pernah menemukan sampai di angka 21 nomor. Sampai 21 nomor. Itu khusus untuk yang telapak tangan. Khusus telapak tangan, berarti sebenarnya ada gambar-gambar yang lain juga. Ada. Yang kayak tadi itu kan misalnya kita perkirakan itu seperti daun, ada yang seperti perahu. Lukisan tangan ini adalah salah satu bentuk seni cadas prasejarah yang paling umum ditemukan di goa-goa. Mampu bertahan hingga ribuan tahun, lukisan dinding ini menggunakan pigmen alami, kemungkinan dari mineral atau arang. Tidak hanya lukisan, jejak lain juga dibuktikan dengan keberadaan tumpukan cangkang kerang. Nah, ini adalah bukti arkeologis penting yang menunjukkan adanya aktivitas manusia purba pada zaman dulu. Dan ini usianya diperkirakan sekitar 15.000 sampai 20.000 tahun. Ini namanya kerang apa kalau di sini? Oh, di sini kita sebutnya tude. Kerang tude. Iya, kerang iya. tude. Kerang merupakan salah satu sumber makanan utama manusia prasejarah yang tinggal atau singgah di goa ini. Jadi kerang tude ini bukan sekedar sisa makanan biasa, tapi juga menyimpan informasi tentang kehidupan masa lampau. Kalau kita bicara soal keterkaitan masyarakat dulu dengan hari ini dan masyarakat dengan kawasan Kars, saya pikir sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ketika kita bicara soal Kars sebagai ruang hidup dan simbol-simbol identitas bagi kita di sini. Jadi kalau yang di sini itu lukisannya warna hitam, dan menurut penelitian lukisan warna hitam itu lebih mudah dibuat daripada yang warna merah tadi. Ini ada gambar ikan, ada kelelawar, mungkin yang digambar sama manusia prasejarah itu sejauh apa yang mereka lihat, ada di sekitarnya. Lingkungan Kars ramang-ramang jika dirasakan pada masa kini bukanlah tempat ideal untuk menetap. Namun, dengan jejak yang tersisa, pada masa lampau kawasan ini adalah tempat yang aman dan menyediakan sumber makanan. Untuk memperkuat bukti bahwa pernah ada kehidupan masa lampau di tempat ini, penelitian lanjutan kami lakukan. Tempat bersejarah seperti ini tidak bisa lepas dari penelitian, dan sekarang saya sudah bersama dengan akademisi mau meneliti konsentrasi gas radioaktif yang ada dalam gua ini. Hasil pengukuran gas radioaktif ini bukanlah kesimpulan tentang kesamaan kondisi lingkungan dalam goa saat ini dengan masa lampau. Pengukuran semata-mata dilakukan sebagai prosedur standar saat memasuki sebuah goa untuk mengantisipasi keberadaan gas yang berbahaya. Ini cara kerja alatnya bagaimana, Bang? Untuk cara kerjanya ini, alatnya tinggal disimpan saya setelah 24 jam, akan muncul sendiri angkanya sini. Jika saat ini goa ini tidak aman untuk dihuni, belum tentu pada ribuan tahun yang lalu. Karena kondisi lingkungan terus berubah. Jadi pada alat itu setelah 24 jam nanti kan akan muncul angka dalam satuan picocurie per liter. Nah itu kalau dikonversi, dia batas amannya pada alat itu 8. Di dalam goa, salah satu yang berbahaya adalah gas radon, yaitu gas radioaktif alami yang tidak berbau dan tidak berwarna, terbentuk dari peluruhan uranium di dalam batuan dan tanah. Mengukur kandungan radon di dalam gua bisa memberikan kita informasi tentang kandungan radioaktif alami dalam goa.
Berarti kalau gas radonnya tinggi, gelombang radioaktifnya juga tinggi? Iya, Kak. Jadi kita kalau datang ke gua, cukup datang aja, jangan bermukim karena kita tidak tahu ada gas apa yang ada di dalam gua yang berbahaya ketika kena tubuh kita. Waktu tentu telah merubah kawasan ini. Jika saat ini Goa Karama berbahaya bagi manusia, di masa lampau justru di tempat inilah manusia menetap. Mbak, ini udah bener ya? Iya, sesuai. Udah sesuai ya? Setiap penelitian memerlukan GPS untuk menentukan titik koordinat. Dan kita sekarang sedang menentukan titik koordinatnya di Goa Karama ini. Goa Karama adalah situs tentang peradaban manusia di Ramang-Ramang. Agar tidak ada mata rantai sejarah yang putus, lokasi ini harus dijaga dan diawasi. Salah satunya dengan mencatat letak keberadaannya. Meneliti kars seperti ini bisa dari berbagai aspek, bisa dari sejarah maupun fisika kars seperti sekarang ini. Dan penelitian seperti ini bermanfaat untuk konservasi kars dan juga kegiatan masyarakat seperti pariwisata. Goa Karama adalah museum sekaligus laboratorium bagi siapa saja yang ingin mengenal leluhur manusia di negeri ini. Ramang-Ramang bukan hanya sekadar deretan batu keras yang tegak berdiri. Tempat ini adalah rumah berbagai jenis flora dan fauna endemik sekaligus sandaran hidup bagi masyarakat Salendrang. Setelah melihat sisa jejak makanan manusia prasejarah di dalam gua, saya akan membuktikan bahwa makanan itu benar-benar ada dan dikonsumsi sama masyarakat di Desa Salendrang sampai saat ini. Gerang Tude, hewan purba yang sampai saat ini masih dimanfaatkan manusia modern, terutama masyarakat Salendrang. Gini nih susahnya cari kerang tude. Jadi kita harus masuk ke area yang berlumpur karena biasanya kerang tude itu adanya di tempat yang seperti ini. Dapat, Bu. Sudah dapat. Ini ada yang keras-keras ini. Dapat, Bu. Dapat. Ini dia kerang tude. Jadi kalau kita cari kerang tude ini harus di musim yang tepat. Biasanya kerang ini akan ada ketika musim hujan kayak sekarang ini nih. Mencari kerang tude harus dengan cara diraba, karena dia hidup di dasar lumpur. Dapat lagi, Bu. Waduh, hebat ibunya nih. Jadi dapat lagi. ya. Yeay. Langsung dapat 3 nih. Ini kalau kita lihat cangkangnya tuh mirip sama yang ada di goa. Ini adalah bukti bahwa manusia zaman dulu sejak puluhan ribu tahun yang lalu juga mengkonsumsi kerang tude. Kerang tude adalah jembatan masyarakat Salendrang dengan leluhur mereka. Karena dari bukti sejarah yang tersisa, kerang ini sudah dikonsumsi manusia purba yang hidup di Ramang-Ramang. Ibu, sudah dapat banyak. Banyak, Jo. Banyak. Udah lapar belum? Sudah. Sudah, sama. Saya juga udah lapar dan juga penasaran sama rasa kerang tude ini. Sekarang kita mau olah dulu sama ibu-ibu. Udah lapar semua ya? Ibu, sudah jadi apinya. Waduh, besar sekali apinya. Biar cepat matang ya. Di alam, kerang tude juga berfungsi sebagai filter yang mengembalikan kemurnian alami air. Jadi ini bisa dimakan mentah-mentah ya? Bisa. Hidup-hidup bisa? Bisa. Waktu saya masih kecil ini saya biasa makan yang mentah. Oh, berarti zaman ibu kecil Dimakan mentah. dimakan mentah-mentah ya? Mungkin zaman dulu juga makan mentah-mentah ya? Ini aroma amisnya tuh kuat banget ya. Coba ya. Mentah.
Asapnya. Meskipun dagingnya kecil tapi rasanya tuh gurih banget. Enak. Dengan kerang tude, peradaban purba bertahan dan berkembang hingga membentuk masyarakat modern seperti sekarang. Sejak zaman dulu, kawasan Kars ini sudah menjadi nyawa bagi kehidupan masyarakat di sini. Selain menjadi benteng alam, ekosistem Kars juga menyediakan makanan yang melimpah seperti ini nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Drone saya mulai mendekati bebatuan dan jaraknya udah 10 meter. Ini mulai lost sinyal. Dan ini saya mulai tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengendalikan drone-nya. Kawasan Kars Ramang-Ramang terbentuk karena proses geologi dan pelarutan batu gamping selama jutaan tahun. Hingga membentuk bentang alam yang unik dengan pegunungan kapur, sungai, dan goa-goa. Salah satu misteri yang belum terpecahkan di tempat ini adalah banyaknya drone yang hilang jika diterbangkan di kawasan ini. Untuk mengetahui kandungan mineral magnetiknya, saya dan teman-teman akademisi harus mengambil sampel batu yang ada di sini. Untuk memecahkan penyebab hilangnya drone yang terbang di kawasan ini, para peneliti fisika Kars mengambil sampel batuan untuk diteliti, untuk membuktikan pendapat awal bahwa drone yang terbang tertarik oleh medan magnetik. Nah, ini batu-batunya kita ambil menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi partikel-partikel lain dari tangan. Jadi tidak mengganggu penelitiannya ya. Iya, Kak. Abang mesti yang satu, apa yang satu? Untuk memperkuat akurasi penelitian, sampel diambil dari beberapa tempat. Untuk meneliti batuan Kars ini, kita memerlukan 30 sampel batu di 30 lokasi yang berbeda. Setiap lokasi pengambilan sampel ditandai dengan GPS supaya data yang diambil lebih presisi. Selain meneliti kandungan mineral magnetik, penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi tentang perubahan iklim yang terjadi di masa lampau. Dengan merekonstruksi kondisi iklim ribuan tahun yang lalu, kita dapat memahami pola perubahan iklim saat ini dan masa depan. Sekarang, saya akan membuktikan langsung jika kawasan ini menyimpan mineral magnetik yang dapat menyebabkan hilangnya drone. Drone saya mulai mendekati bebatuan dan jaraknya udah 10 meter. Ini mulai mendekat lagi ya, kita dekatin lagi ke bebatuan. Bisa dipengaruhi oleh medan magnet sini. Dan ini saya mulai tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengendalikan drone-nya. Dari data yang ada, terlihat kompas dan navigasi drone menunjukkan anomali setelah mendekati dinding Kars. Hal ini mengindikasikan adanya gangguan magnetik yang kuat di lokasi ini. Bisa Kak. Akhirnya saya bisa memegang kendali drone saya lagi dan saya harus menjauhkan drone-nya dari tebing. Penerbangan drone ini membuktikan bahwa kandungan mineral magnetik yang ada di bukit ini tinggi. Dan itu juga mengacaukan kompas dari drone ini. Menurut para peneliti, mineral magnetik yang terdistribusi secara tidak merata dalam batuan Kars dapat menghasilkan medan magnet yang mengganggu kompas atau navigasi drone. Jadi kandungan mineral magnetik batuan di sini itu tidak semuanya sama. Jadi gitu. kan banyak kejadian serupa di sini, makanya saya melakukan penelitian ini. Ini memberikan kewaspadaan bagi pariwisata ataupun masyarakat yang akan menerbangkan drone di sini. Makanya ini dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Ramang-Ramang sekali lagi membuktikan sebagai laboratorium alam yang bisa terus diteliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi manusia.
Ramang-ramang tidak hanya pesona yang kasat mata. Di balik kemegahannya, ternyata menyimpan kisah manusia yang hidup di kawasan ini. Mereka harus berjuang agar bisa tetap bertahan di lingkungan yang keras seperti ini. Di balik sunyinya tebing kars Ramang-ramang, ada suara lain yang masih hidup hingga saat ini. Suara syair dan alunan musik yang menjadi warisan budaya. Hidup di tengah batuan kars dan tanah yang tidak subur tentu bukan hal yang mudah. Melalui alunan melodi dan untayan kata-kata, mereka menuturkan tentang kehidupan di Ramang-ramang pada zaman dahulu. Syair lagu ini dilantunkan dengan menggunakan bahasa Makassar yang menceritakan kehidupan Ramang-ramang pada zaman dahulu. Syair ini bukan hanya sebuah lagu, namun menjadi jantung budaya Ramang-ramang. Sebuah warisan tak benda yang menuturkan bagaimana mereka berinteraksi dengan alam, menghargai setiap tetes air, dan beradaptasi dengan kondisi tanah yang keras. Syair ini juga menceritakan bagaimana susahnya masyarakat Ramang-ramang pada zaman dulu untuk mencari bahan pangan. Dari sini, kita bisa memahami bahwa keindahan Ramang-ramang bukan hanya terpancar dari bentuk geologisnya, namun juga kekuatan masyarakatnya dalam bertahan hidup dan mensyukuri setiap anugerah alam. Hidup di antara tebing batuan kars dan tanah yang tandus, masyarakat Ramang-ramang punya cara sendiri agar tetap bisa bertahan. Setelah mendengarkan syair Ramang-ramang yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di kars Ramang-ramang pada saat itu, sekarang saya akan membuktikan keberadaan si kapa yang menjadi sumber pangan bagi masyarakat di sini zaman dulu. Di antara batuan kars yang terjal, hidup salah satu jenis tumbuhan liar yang disebut si kapa. Umbi yang biasa dikonsumsi masyarakat Ramang-ramang sejak zaman nenek moyang mereka. Wah, itu kelihatan. Mana sih? Itu yang lebar-lebar daunnya. Oh, iya. Oh, iya. Ada buahnya. Jadi nyarinya tuh berdasarkan itu ya, bentuk daunnya ya? Kalau ada yang buat duri kemudian lebar-lebar daunnya. Oh. Hati-hati ya. Hati-hati karena durinya tuh banyak. Si kapa menjadi penopang hidup masyarakat Ramang-ramang secara turun-temurun. Jadi si kapa ini merupakan umbi-umbian yang hidup dengan liar di dekat-dekat bebatuan kars. Mencari umbi si kapa membutuhkan kesabaran dan kejelian karena berbaur dengan tumbuhan liar lainnya. Jadi masyarakat di kawasan kars Ramang-ramang ini memanfaatkan si kapa sebagai bahan pangan tradisional. Tapi dalam pengolahannya harus hati-hati karena kalau tidak diolah dengan benar, ini mengandung racun yang berbahaya. Bentuk si kapa yang tidak beraturan memang tidak seperti umbi-umbian pada umumnya. Saya nggak ngebayangin masyarakat kars Ramang-ramang zaman dulu berarti mencari si kapa ini di tempat yang seperti ini, Bang. Iya. Iya ya, nggak zaman dulu. Sampai sekarang pun masyarakat juga masih menggunakan si kapa ini sebagai bahan pangan. Semutnya banyak banget. Dan gigitan semutnya nih lumayan panas. Dia semutnya ngamuk. Sarangnya dirusak. Dapat, Bang. Itu besar banget. Tapi gak ada semutnya nih, Bang, aman. Enggak ada. Aman. Aduh. Wah, kalau ini ukurannya monster. Ini kenapa si kapanya ukurannya bisa sebesar ini? Karena tubuhnya di tanah yang tebal dan agak jauh dari bebatuan kars. Tapi lokasinya benar-benar di bibir jurang. Tuh, dalam banget, makanya harus hati-hati. Wih, masih ada, Bang?
Mencari sikapa di lereng batuan kars adalah salah satu seni bertahan hidup ala masyarakat Ramang-Ramang. Bisa. Waduh, besar banget. Ini mungkin gambaran sikapa di daerah lain ukurannya segini ya. Kalau di daerah sini jarang banget ada yang ukurannya sebesar ini. Ini kita berarti beruntung ya Bang. Beruntung, berat banget. Nggak kebayang ya masyarakat Ramang-Ramang zaman dulu kalau mau mencari sikapa yang menjadi bahan makanan pokok di tempat yang se-ekstrim ini. Kisah umbi sikapa adalah kearifan lokal dan proses adaptasi masyarakat di sini terhadap alam untuk bertahan hidup. Di bawah megahnya tebing kars, kami berlindung dari panas matahari Ramang-Ramang yang menyengat sambil mencoba olahan sikapa untuk ganjal perut siang ini. Kalau sikapanya sendiri nggak ada rasanya, tapi karena dicampur sama garam dan juga parutan kelapa, jadi agak asin dan gurih. Ditambah ini ikan asin ya Bang? Iya betul. Oh, bukan garam. Bukan garam tapi ikan asin. Jadi sikapa ini menjadi gambaran makanan masyarakat Ramang-Ramang zaman dulu. Tapi kalau zaman dulu tidak pakai lauk pauk seperti ikan asin ini. Jadi zaman dulu makannya cuman sikapa dikukus, habis itu dikasih parutan kelapa. Ini sudah dicuci. Dicuci berapa kali tuh Bang? Oh, berkali-kali. Oh, sampai bening airnya ya. Umbi sikapa dikenal sebagai salah satu umbi paling beracun yang dikonsumsi manusia. Umbi ini harus melalui proses panjang sampai benar-benar aman untuk dikonsumsi manusia. Jadi syair Ramang-Ramang itu memang menceritakan bagaimana susahnya masyarakat zaman dulu untuk mencari makanan. Selain susah, pengolahannya pun juga tidak mudah. Ini untuk mengolah sikapa membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Dari pengupasan, habis dikupas dipotong-potong, habis dipotong-potong direndam air garam, dicuci air bersih, dan juga direbus. Itu prosesnya 4 hari ya? 4 hari. Lama banget. Selain mengandung racun yang mematikan, getah umbi sikapa jika mengenai kulit bisa mengakibatkan rasa gatal. Ini sudah dicuci. Dicuci berapa kali tuh Bang? Oh, berkali-kali. Oh, sampai bening airnya ya? Selain proses cuci dan perendaman, salah satu bahan penghilang racun sikapa adalah garam lautan. Jadi ini ditaburinnya rata ya Bang? Iya. Perlu diaduk nggak ini? Bagus kalau itu. Udah bagus. Ini udah oke. Iya, sudah. Itu tinggal diaduk. Iya, karena sebenarnya kan ada dikasih dibuatnya dulu, baru di atasnya lagi. Nanti itu disimpan itu. Oh, nanti disimpan. Iya, disimpan itu ya. Nah, ini sudah direndam garam. Oh, ini yang udah direndam garam berapa lama Bang? Sudah lama Mbak ini. Udah lama. Ya, sudah 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam ya. Habis ini prosesnya apa lagi? Tinggal kasih air tawar, mau direndam. Oh, tinggal dicuci air tawar. Ya. Berapa kali? Sekitar 3 malam baru bersih. Di balik syair Ramang-Ramang ternyata memang betul. Di atas bebatuan kars yang terjal itu menyimpan kehidupan yang udah ada dari dulu hingga sekarang. Umbi sikapa bukan hanya sekedar makanan pokok, tapi sekaligus menjadi penghubung masa lalu dengan masa kini yang membuat masyarakat Ramang-Ramang mampu bertahan hidup dan melestarikan budayanya.
Dari petualangan ini saya melihat jejak sejarah, cerita rakyat dan juga ramainya kawasan Kars Ramang-Ramang membuktikan bahwa tempat ini memang menjadi nyawa kehidupan dari dulu sampai sekarang bagi masyarakat di sini. Hari ini spesial ulang tahunnya Makan Receh, katanya gratis Pak, boleh Pak? Boleh, semuanya gratis. Senang banget aku Cika Jessica bisa nemenin kalian semua di edisi spesial Makan Receh HUT yang kelima. Spesial nih menyambut hari ulang tahun kelima dari Makan Receh. Ma Enas nyariin buah honje langsung dari pohonnya.